Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Dani dengan NIM 1920207061 dari Program Studi Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang bronkiolitis, terkhusus untuk materi hepatitis C atau lumut hati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS taksonomi tumbuhan tak berpenghulu yang diampu oleh Ibu Elvira Destiansari. Sebelum membahas tentang hepatitis C, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena memiliki sel-sel dengan plastid yang menghasilkan klorofil A dan B. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran generasi atau metagenesis yang dibedakan menjadi dua, yaitu gametofit dan sporofit. Tumbuhan lumut dibedakan dalam 3 kelas, yaitu kelas hepatitis C atau lumut hati, kelas musci atau lumut daun, dan kelas anthocerote atau lumut tanduk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hepatitis C atau lumut hati. Apa itu lumut hati? Hepatitis C atau lumut hati berasal dari kata hepatika yang berarti hati. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipi, serta berlobus. Hepatitis C ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul yang kecil. Berikut adalah ciri-ciri umum dari lumut hati. Ciri-ciri lumut hati. Yang pertama yaitu memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk hati dan memiliki banyak lekukan. Sporofit tidak mempunyai sel-sel yang mengandung kloroplas, terdiri atas bagian kaki, tangkai atau seta, dan kapsul spora. Tetapi ada golongan lumut hati yang primitif, tidak memiliki bagian kaki dan seta. Umumnya tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga pada daun pepohonan. Lumut hati ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Struktur tubuhnya meliputi akar, batang, dan daun. Memiliki alat reproduksi berbentuk seperti payung. Gametofit berwarna hijau, pipi dorsoventral, dan menempel pada tanah dengan rizoid. Beberapa jenis dari lumut hati ini, batangnya berbentuk lobus hati yang memiliki rumah 2, dan juga ada beberapa di antaranya yang memiliki satu rumah. Bersifat autotrof yang dapat melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan sumber makanannya sendiri. Struktur talus ada yang berupa lembaran dan ada yang sudah dibedakan atas bagian yang menyerupai batang dan daun. Selanjutnya adalah habitat dari lumut hati. Pada tempat yang basah atau lembab, lumut hati memiliki struktur tubuh yang hygromorph. Pada tempat yang kering, struktur tubuhnya seromorph yang berfungsi untuk alat menyimpan air, dan sebagai epifit yang menempel pada daun-daun pepohonan dalam rimba di daerah tropika. Kemudian ada siklus hidup dari lumut hati. Untuk siklus hidupnya, kita contohkan pada Marchantia, yang memiliki 2 generasi, yaitu generasi gametofit dan sporofit. Marchantia termasuk tumbuhan berumah 2, yang mana gametofit jantan dan gametofit betina terpisah. Masing-masing gametofit dari Marchantia memiliki organ reproduksi, yaitu antheridium sebagai organ reproduksi jantan yang terletak di cuping cakram atas antheridiophore, dan archegonium sebagai organ reproduksi betina yang terletak di cuping cakram archegoniophore. Saat dalam keadaan yang lembab dan hujan, antherozoid yang berada di dalam antheridium berenang menuju ovum sehingga terjadi fertilisasi. Hasil fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian, embrio berkembang menjadi struktur sporofit multiselular. Pada saat itu, sporofit terletak di bagian venter archegonium. Struktur sporofit terdiri dari kaki yang berbentuk kerucut dan terhubung dengan jaringan gametofit di archegonium untuk menyerap nutrisi dan air.
Kemudian terdapat seta yang pendek dan besar, dan juga kapsul atau sporangium yang di dalamnya terdapat sel induk spora. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis menjadi spora. Kemudian spora akan dikeluarkan oleh kapsul atau sporangium, lalu jatuh ke habitat yang cocok dan tumbuh menjadi generasi gametofit kembali. Nah, ini merupakan gambar dari siklus hidup lumut hati. Atau bisa kita lihat pada bagan yang lebih sederhana, itu dimulai dari spora. Kemudian spora akan berkecambah menjadi lumut hati muda. Lalu lumut hati muda akan berkembang menjadi lumut hati dewasa. Pada lumut hati dewasa ini, organ reproduksi seksual terbagi menjadi anteridium dan archegonium. Di dalam anteridium terdapat anterozoid. Sedangkan pada archegonium di dalamnya terdapat opum. Nah, dari spora hingga anterozoid dan opum itu merupakan generasi gametofit yang bersifat haploid. Kemudian anterozoid dan opum ini akan mengalami fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Lalu, embrio akan tumbuh menjadi struktur sporofit. Di dalam struktur sporofit terdapat sporangium yang akan menghasilkan sel induk spora. Selanjutnya, sel induk spora akan mengalami meiosis sehingga terbentuklah spora yang bersifat haploid. Dari generasi zigot hingga sel induk spora merupakan generasi sporofit yang bersifat diploid. Jadi, pada pembelahan meiosis itu terjadi pengurangan kromosom. Berikutnya ada reproduksi dari lumut hati. Reproduksi lumut hati terbagi menjadi dua, yaitu aksesual dan seksual. Cara seksual dilakukan dengan 6 cara, yaitu melalui fragmentasi, yang bila bagian pangkal dari talus mati, maka cabang-cabangnya menjadi bebas dan akan terbentuk individu baru. Yang kedua, melalui pembentukan kuncup eram atau gema. Pembentukan ini terjadi ketika gema lepas dari tumbuhan induk dan kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, pembentukan tunas cabang. Kemudian ada pembentukan umbi atau tuber. Tuber ini biasanya terbenam di dalam tanah. Apabila tumbuhan lumutnya mati, maka tuber ini dapat tetap hidup dalam keadaan istirahat untuk kemudian tumbuh pada musim berikutnya. Selanjutnya, penebalan ujung talus, yang mana merupakan salah satu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan. Dan yang terakhir, daya regenerasi. Terjadi apabila rizoidnya terpisah dari tumbuhan induknya, dan kemudian akan tumbuh membentuk individu yang baru. Reproduksi seksual pada lumut hati terjadi persatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian terbentuk sporofit yang akan membentuk banyak spora. Lalu spora tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada klasifikasi dari lumut hati. Klasifikasi hepatise terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Sphaerocarpales, Calobriales, Jungermanniales, dan Marchantianales. Ordo Sphaerocarpales memiliki ciri-ciri yaitu termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Struktur anatomi talusnya tidak memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan serta tidak memiliki ruang udara dan poros. Memiliki gametangium yang diselubungi oleh involucrum serta memiliki archegonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. Dan yang terakhir, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Ordo Calobriales memiliki ciri-ciri yaitu sebuah gametangium tidak memiliki batang dengan daun-daun yang tersusun ke dalam 3 baris. Gametangium terbentuk di bagian ujung batang, serta archegonium yang mempunyai 4 sel saluran leher. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari 1 kapsul saja. Ordo Jungermanniales memiliki ciri-ciri yaitu percabangan terjadi pada talus bagian atas dan tidak bercabang pada bagian bawahnya. Memiliki rizoid yang tersebar merata di sepanjang talus. Tumbuhan ini banyak tersebar di daerah yang beriklim sedang dan sebagian kecil tumbuh di daerah tropik.
Archegonium diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Sporofit terdiri dari satu kapsul saja, atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Ordo Merchantaniales memiliki ciri-ciri yaitu termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Struktur anatomi talusnya memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, memiliki ruang udara dan juga poros. Memiliki gametangium yang letaknya tenggelam di dalam talus dan memiliki archegonium yang terdiri dari 6 sel saluran leher. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Adapun manfaat dari lumut hati, yang pertama untuk kesehatan, sebagai pertolongan pertama dari racun ular, mengatasi diabetes dan hepatitis, serta untuk menyembuhkan luka. Lumut hati yang menempel pada batu atau pohon dapat membantu terbentuknya proses fotosintesis pada tumbuhan di sekitarnya. Lumut hati ini mengandung bahan antioksidan alami yang dapat membunuh hama, mikroba, bakteri, bahkan serangga, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat peptisida. Akar hepatise yang menancap dengan kuat di tempat permukaan dapat menahan erosi pada lingkungan sekitarnya. Baik, itulah video mengenai hepatise atau lumut hati yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dari segi isi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.